dari apa yang sudah dibicarakan sebelumnya, sebelum TS itu, yang semuanya ini sebenarnya menggambarkan karakteristik setiap fungsi ya. Kalau fungsinya satu dengan yang lain berbeda, rumusnya juga berbeda gitu aja. Nah, yang kita ambil ini bentuk umum saja ya. Misalnya kalau ada X pangkat tinggi gitu ya, X pangkat N, maka turunannya adalah N kali X pangkat N min 1 gitu kan ya. Jadi aksen atau turunan pertamanya adalah N kali X pangkat N min 1. Kalau fungsi X-nya itu agak kompleks, pangkatnya tinggi gitu ya, fungsinya kompleks, pangkatnya tinggi, jadi pilih fungsi X-nya apa, diturunkan dulu. Nah, rumusnya di mana? Rumusnya adalah N fungsi X-nya tadi apa, pangkatnya berkurang 1, dikali dengan turunan fungsi X-nya itu. Maka saya bilang fungsi X-nya itu apa, itu diturunkan dulu. Ya. Baru digabung dengan rumusnya yang di sebelah kanan ini, yaitu Y aksen sama dengan N, fungsi X-nya tadi apa, pangkatnya berkurang 1, kali turunannya, kan gitu kan. Kalau dua fungsi berkalian, bagaimana turunannya? F1 kali F2, maka turunannya adalah F1 aksen kali F2 ditambah F1 kali F2 aksen. Nah, F1 aksen turunan pertama ya, dari fungsi 1. Kalau F aksen 2 itu turunan pertama dari fungsi 2. Bagaimana kalau bentuknya suatu perbandingan fungsi dengan fungsi ya, atau F1 per F2, maka rumusnya adalah F1 aksen atau turunan pertama fungsi 1 dikali F2 min F1 kali F2 aksen. Jangan lupa ya, turunan kedua turunan pertama fungsi 2 dibagi fungsi 2 pangkat 2. Ya, kalau pangkatnya tinggi bagaimana? Kalau F1 per F2 pangkat tinggi, pangkat N misalnya, yang jelas ini N lebih dari 1 ya, bisa 2, 3, dan sebagainya. Di copy saja yang tadi hasil turunan dari F1 per F2 tadi, di copy, masuk ke bawah ya. Tapi masih dikali dengan N-nya berapa nilainya? Kali N kali F1 per F2 pangkatnya turun 1. Atau N-1. Ya, saya kira begitu ya. Oke, kita bahas dulu 1 sampai 5 dengan contoh-contoh sederhana mungkin ya. Mungkin di mana ini? Di atas kali. Nah, ini coba. Ini ya sambil 5 bahasan tadi ya. X pangkat N, Fx pangkat N, F1 kali F2, F1 per F2, dan F1 per F2 pangkat N ya. Yang rumusnya yang sudah disampaikan tadi. Nah, sekarang kita contoh, ambil contoh satu misalnya Y sama dengan X pangkat N. Atau Y sama dengan, di sini adalah X pangkat 3. Ya. N-nya berapa? 3 kan? N-nya 3. Hasilnya tadi apa? N, X pangkat N min 1 kan? N-nya 3 kali X pangkat 3 min 1 atau X pangkat 2. Kalau fungsi X pangkat tinggi bagaimana? Yang X pangkat N tadi, contoh misalnya ini ya. Ya. Fungsi X-nya apa? Ya ini yang dalam ini ya. 2X pangkat 2 plus 3X plus 2. Apa turunannya? Ya, kita menggunakan yang turunan nomor 1 tadi. N, X pangkat N min 1 tadi kan. Setiap suku diturunkan kan. Ini dapatnya kan 2 kali 2, 4. X pangkat 1. Karena pangkatnya berkurang 1. Ini apa? 1 kali 3 kan. X pangkat 0 kan 1. Atau 3 aja kan. Yang 2 nggak ada turunannya. Dia pasti 0. Masuk rumus tadi kan. N berapa? 3. Efeknya apa? Ya ini, copy, masuk. Pangkat N min 1. N-nya berapa? 3. 3 min 1 berapa? 2. Nah, udah. Apa turunan pertamanya? 4X plus 3. Nah, udah ini. Kalau mau digabung ya paling 4X plus 3 kali 3. Berapa? 12X plus 9. Kali 2X pangkat 2 plus 3X plus 2 pangkat 2. Udah gitu aja. Contoh lain. Nah, ini F1 kali F2. Ya, F1-nya apa? Ini 2X pangkat 2 plus 3X plus 2. Apa F2-nya? 3X plus 2. Nah, apa turunan F1-nya? Ya ini. 4X plus 3. Apa turunan dari 3X plus 2? 3. Kan itu kan? Masuk rumus. Ini nggak usah dibuat 2 kali yang mengulang-ulang itu ya. Aduh, saya perbaiki dulu. Ada yang double itu tadi. Nah, tadi yang double tadi. Nah, ini ya. Double, nggak usah double, kan sama ini. Ya. Dibuang aja ya. Nah, geser ke atas saja.
Oke, saya kira begitu ya. Jadi F1-nya apa ini? 2X pangkat 2 per 3X plus 2. Turunannya adalah 4X plus 3. F2-nya apa? 3X plus 2. Apa turunannya? 3. Udah masuk rumus ya. Apa turunan 1 tadi? 4X plus 3. Apa turunan yang kedua tadi apa? 3 kan? Nah, masuk ke sini kan. Nah, tapi ingat rumusnya adalah F1 aksen. Masuk ya. 4X plus 3 kali F2. Apa F2-nya? 3X plus 2. Nah, F1X apa? Ini 3X plus mana ini? Oh, F1-nya kan, oh ya F1. F1-nya dulu ya, F1 adalah 2X pangkat 2 plus 3X plus 2. Ini. Apa F2 aksen? 3. Ya udah. Mau dibuat kurungnya silahkan. Tapi pelan-pelan dan hati-hati ketika buka kurung. Berarti kan mengalihkan itu. Jangan sampai perkalian kita justru salah hasilnya. Apakah begini nggak boleh? Ya boleh saja. Tapi seandainya ada yang mau membuka kurung ya silahkan. Tapi yang penting teliti ya. Teliti baik penjumlahan atau pengurangan, barangkali nggak ada pengurangan, dan hasil angka perkaliannya berapa, jangan salah itu. Kadang-kadang mahasiswa buru-buru hasil kali kadang-kadang 4 kali 3 7, 3 ditambah padahal perkalian kan. Nah, kadang 12. Nah, kadang begitu mereka kepleset kadang-kadang. Nah, itu yang saya bilang, perkalian ya kali, kalau jumlah ya jumlahkan. Sampai di sini jelas ini? Bu, jelas? Oke. Oke. Lanjut. Oke ya. Ini rumus nomor 4 ya, F1 per F2 ya. F1-nya yang mana? Yang atas. Tulis F1. Apa turunannya? 4X plus 3. Apa F2 di bawah? Apa isinya? 3X plus 2. Apa turunannya? 3. Kan sudah selesai kan? Masuk rumus kan gampang ya. Apa rumusnya? Ya F1 aksen kali F2 min F1 kali F2 aksen dibagi F2 pangkat 2. Masuk rumus. Udah, isi apa isinya? Nih, copy 4X plus 3 masuk ke sini kan. Apa F2? 3X plus 2. Ya udah. Main berapa? F1. Ini 2X pangkat 2 plus 3X plus 2. Tulis di sini kan, copy aja. Apa F2 aksennya? 3. Ya udah. Mau buka kurung silahkan. Ya, buka kurung silahkan. Ini berapa? 12X pangkat 2 gitu kan. Tambah 8 tambah 6. 14 ya. Nah, berarti ya 14X plus berapa? 6 gitu kan. Nanti digabung dengan belakang kok bisa kan gitu. Apakah begini nggak boleh? Boleh. Ya, dibagi dengan bawahnya apa? F2 pangkat 2. Apa tadi? 3X plus 2 pangkat 2. Oke, sampai sini paham? Jelas? Jelas, Pak. Oke, lanjut. Nah, apa lanjutnya? Tugas. Nah, ya, coba sananya. Ini rumus apa, nomor berapa yang mau dipakai? Ayo. Ini bentuknya apa? Apa bentuknya? F1 kali F2. Pakai rumus mana tadi? Ayo, F2. aksen. Oh, nah ini kan ya. Nah, gunakan formulasi nomor 2 ya, tabel 21 nomor 2. Oke. Soal nomor 2 apa nih? Ayo. F1 dibagi F2. Pakai rumus yang mana? Nah, yang ini kan. Nah, yang 4 ini ya. 4 F1 per F2. Apa rumusnya? Ya ini. Copy aja kalau belum bisa menghafal, copy dulu ya. Terus dicoba. Kalau sering mencoba, rumus sepanjang ini pasti akan dengan sendirinya teringat. Tidak usah dipasang ngapal-ngapal, kalau sering digunakan, pasti dengan sendirinya akan terekam di memori kita. Pasti kita paham dan langsung bisa menggunakan. Yang penting mencoba dan menggunakan. Jadi nggak usah dihafal. Kalau sering dipakai, saya kira pasti langsung dengan sendirinya pasti ingat di memori. Oke, kemudian soal nomor berapa tadi? 3? Oh, 3. Iya, nomor 3 ya, benar ya. F1 per F2 ya, pangkat N. Nah, ini menggunakan formulasi nomor terakhir, nomor 5 yang ini. F1 per F2 pangkat N. Ya, sudah. Rumusnya sepanjang ini, tinggal masukkan aja. Ya, jadi F1 aksen kali F2 min F1 kali F2 aksen dibagi F2 pangkat 2 kali ya, N-nya berapa? Ya, pangkatnya ini berapa kan gitu kan? Kali F1 per F2 pangkat N min 1. Sudah, itu bisa digunakan di untuk menjawab persamaan atau soal nomor 3. Sampai di sini tugasnya tahu? 3 soal untuk menggunakan tabel ya.
Halo? Masih ada yang belum jelas? Sebelum saya masuk ke yang berikutnya. Halo, buka mikrofonnya boleh? Mas Pak udah. Oke, makasih kalau begitu. Sudah pinter-pinter berarti. Oke, selanjut ya. Dengan trigono, ini yang berat. Nah, ini yang berat ini. Saya bilang berat itu karena nanti kita harus menghafal lagi rumus-rumus dasar sudut majemuk ya. Dulu ada sin alfa plus beta, cos alfa plus beta itu yang mungkin akan menolong kita kalau kita nanti menjabarkan turunan dari fungsi-fungsi sin dan cos ya. Jadi sin dan cos ini adalah bentuk yang paling umum untuk mewakili fungsi trigonometri. Karena apa? Semua itu muaranya dari sin dan cos. Kalau ingin tahu coba saya tanya begini. Kalau saya punya tangan X itu sebenarnya apa dibagi apa? Tangan X itu. Ada yang bisa menjawab? Tangan X itu apa dibagi apa? Apa per apa begitu? Cos dibagi sin bukan Pak? Balik. Sin dibagi cos. Nah, kalau per tangan, cos dibagi sin. Ya kan? Saya nanya lagi, kalau saya nanya sekan, itu seper berapa? Seper apalah? Sekan itu seper apa? Seper sin atau seper cos? Sekan. 1 per cos bukan Pak? Nah, tuh. 1 per cos itu sekan. Kalau seper sin apa? Kosekan. Oke, ya. Tolong yang saya sampaikan kalau mau dicatat, ya. Jadi lebih baik dicatat daripada sekarang tahu, hafal, besok lupa. Kalau lupa tinggal buka catatannya, gitu maksud saya. Jadi kalau kuliah itu begitu ya. Begitu ada penjelasan, tulis gitu, ngomong ingat. Nanti setelah selesai ini, jangan-jangan lupa lagi. Nah, nggak apa-apa lupa. Kita punya catatannya kan, buka, kan gitu maksudnya kan. Kalau ke tangan apa? Apa tadi? Apa dibagi Sin apa? bukan Pak? Kalau sin per cos itu kan tangan. Ya, saya ulang. Coba dicatat ya. Tangan X itu sin X dibagi cos X. Kalau kotangan itu apa? Cos X dibagi sin X. Beda kan? Beda. Kalau kotangan, saya ulang ya, cos dibagi sin. Kalau sekan tadi apa? Super cos. Nah, cos. Kalau kosekan super kosekan tadi apa? Super sin. Nah, sin. Itu mohon di mute dulu ya yang punya bayi-bayi itu siapa itu? Di off dulu itu. Ya. Saya ulang. Kosekan tadi seper apa? Persin. Sin. Tulis. Kalau sekan itu seper kos. Ya. Jadi cuma dibolak-balik saja ini. Oke. Sampai tulis ya. Saya mulai dulu melihat sin dulu ya, fungsi sin X ini ya. Kalau kita kembali ke teorinya, untuk mencari turunan kan pakai limit delta X mendekati 0 dari delta Y per delta X kan. Tugas kita satu, mencari delta Y yang pokok kan. Nah, ketika ada penambahan delta, yang ditambah hanya Y-nya dan X-nya ya kan. Atau delta Y plus delta Y adalah sin X plus delta X. Atau delta Y adalah Y plus delta Y min Y. Nah, Y plus delta Y kan sin X plus delta X, dan Y sendiri adalah sin X. Nah, ini yang harus kita olah. Nah, delta Y ketemunya sin kurung ya, X plus delta X min sin X. Lalu bagilah dengan delta X, gitu kan. Nah, ini ya. Nah, ketika ini masuk ke dalam perumusan ya, kita punya rumusnya bahwa kalau turunan itu adalah limit delta X mendekati 0 dari delta Y per delta X, atau limit delta X mendekati 0 dari ya kan, sin X plus delta X min sin X dibagi delta X. Modalnya itu tentunya saya ulang, saya ingatkan lagi, sudut majemuk. Mungkin seperti ini coba lihat. Nah, gitu ya. Ya kan? Kalau ada sin A plus B, itu artinya sin A cos B plus sin B cos A.
Kalau min, ya tinggal diganti min kalau ini. Kalau plus, ini plus. Rumusnya sama, hanya tanda plus minnya yang berubah. Ya, demikian juga untuk cos ya. Cos A plus B itu adalah cos A kali cos B min sin A kali sin B. Ini agak beda tanda ya. Kalau yang cos A plus B ini hasilnya ada minnya. Tapi kalau ini min ini jadi plus. Beda dengan sin. Kalau plus ya plus, min ya min. Itulah bedanya sudut majemuk untuk menghitung sin A plus B atau cos A plus B beda. Ya, beda karakteristik dan beda hasil. Nah, ini nanti yang harus dibawa untuk menjelaskan di sini nanti ya, tolong ya, dijabarkan nanti ya. Ini berarti A plus B kan ya, A plus B yang tadi kita ambil. Kemudian perubahan daripada keseluruhan ini ya, tentunya dikaitkan dengan rumus yang tadi, yang pada akhirnya itu kalau kita ringkas itu bentuk dari sin X plus delta X min sin X itu akan menghasilkan bentuk yang ini, yang apa? Yang 2 sin delta X per 2 cos X plus delta X per 2. Nah, ini yang lagi yang perlu dievaluasi menggunakan bantuan sudut majemuk tadi ya. Cos A plus B tadi. Ya. Tolong ini agak berat memang. Itu dipelajari dengan baik. Kemudian pengertian yang ini yang 2 sin delta X per 2 dibagi delta X ketika limit delta X mendekati 0 itu apa? Nah, ini. Nah, ini ya. Nah, ini yang saya bilang. Limit delta X mendekati 0 dari 2 sin delta X per 2 dibagi delta X itu adalah nilainya selalu 1. Nah, ini sudah standar rumus selalu 1 ya. Sehingga ketika masuk ke dalam permintaan tadi, turunan tadi D per dx, ini diisi 1 nilainya. Nah, ini kan ya, jadi limit delta X mendekati 0 dari 2 sin delta X per 2 dibagi delta X ini bernilai sama dengan 1 tadi. Nah, ini kan ya. Nah, kemudian yang di belakang tetap cos delta X plus delta X per 2. Ini udah nggak ada lagi. Karena udah dipakai untuk membagi yang ini kan. Tinggal cos X plus delta X per 2. Nah, ini masih ikut di sini. Nah, ini masih ikut. Nah, 1 kali cos kurung X plus delta X per 2 adalah tetap kan. Tetap seperti itu. Nah, 1 nggak pengaruh apa-apa kan. Tapi ingat delta X ini harus diisi 0. 0 ya. Sehingga 0 tambah X ya. Ya X. Atau turunan dari sin X itu adalah cos X. Nah, ini adalah hasil pembahasan untuk sin X. Sekali lagi, pakailah bantuan daripada sudut majemuk yang ada di bawahnya ini. Ya, saya kira begitu nanti ya. Oke, kemudian contoh yang kedua yang cos ya. Prosedur penghitungan sama, kita mencari delta Y ya. Hanya bedanya kan cos ya. Atau secara ringkas mungkin Y plus delta Y itu adalah cos X plus delta X. Atau delta Y-nya adalah Y min delta Y min Y yang kita bahas di awal tadi sama. Bedanya yang Y plus delta Y itu kan isinya kan apa ini? Cos X plus delta X. Y-nya berapa? Cos X. Ya udah, ini yang dibagi dengan delta X masuk ke rumus ya. Nah, perubahan apa namanya itu identitas ya. Cos X plus delta X min cos X itu nanti akan menghasilkan bentuk sederhana atau mungkin bentuk yang lengkapnya seperti ini. Ini menggambarkan bahwa min 2 ini diperoleh ketika kita menggunakan sudut majemuk tadi. Paham ini ya saya kira ya. Yang agak berat ini memang pemahamannya. Jadi mau tidak mau kita belajar dari sudut majemuk tadi. Oke, ini sama dengan tadi kan. Sama nih modelnya ya. Min tadi kan ada 2 sin delta X per 2 per delta X. Di mana limit delta X mendekati 0 menghasilkan nilai 1. Ini tidak sama nanti. Ya. Gimana? Nah, tadi yang ini ya. Nah, ini kan. Ini yang jadi 1. Nah, ini 1 kan. Tapi ingat depan ada minnya ya. Ingat, min kan bawaan dari sini tadi ya. Nah, maka ditulis min 1. Yang belakang apa? Sin X plus delta X per 2. Ini masih ada delta X per 2. Nah, masukkan delta X-nya 0. 0 bagi 2 kan 0. Nah, min tetap min kan. Min, satunya enggak usah. Tulis enggak apa-apa, enggak ngaruh.
min sin X plus delta 0. Sorry, plus 0 ya. Sin X plus 0 atau min sin X. Maka ketika kita mempelajari dulu waktu SMA, terus LTA, turunan cos itu selalu min sin karena dari sini. Nah, kita menggunakan aturan percolongan dari sudut majemuk tadi. Oke, kesimpulannya turunan dari sin itu cos, tetapi untuk turunan dari cos itu min sin. Jangan lupa itu ya. Jadi beda ya. Jadi min sin itu untuk turunan daripada cos, kemudian kalau sin kalau cos X turunan daripada sin X. Jadi beda kan. Oke, saya kira begitu. Ini perlu pemahaman saya lagi, pemahaman materi ini agak berat memang. Yang penting dipahami dan kalau ingin coba silakan. Tentunya harus menggunakan bantuan sudut majemuk tadi ya. Yang sin A plus B atau cos A plus B tadi. Ya, saya kira begitu kan. Oke, nah ini. Yang kita bahas tadi, yang sin dan cos ya, beserta turunannya, itu nanti akan terwakili atau teraktualisasinya di persamaan nomor urut 6 sampai nomor 23. Saya ulang ya. Yang terkait dengan sin dan cos tadi, yang mungkin kalau dikembangkan sangat banyak sekali, itu bisa mencapai dari mulai nomor 6 sampai di nomor 23. Cukup banyak itu ya. Oke, saya kira itu dulu. Nah, sekarang begini. Coba semua menulis dulu. Silakan tulis dulu ya. Saya mau nanya begini. Udah siap belum? Halo, udah siap? Halo. Ya, Pak. Oke, silakan dituliskan. Saya bacakan begini coba. Tentukan turunan atau cek mungkin ya. Saya ulang ya. Cek atau buktikan mungkin ya. Bahwa turunan daripada bentuk dari tangan dulu ya. Tangan X itu adalah sekan pangkat 2X. Jadi ringkasnya begini. Tentukan atau cari Y aksen dari tangan X gitu ya. Atau dibalik begini, buktikan bahwa turunan dari tangan X itu adalah sekan pangkat 2. Ya, saya kira hampir sama bahasanya, cuma dibolak-balik. Kalau yang saya bilang tadi kan sudah langsung ketahuan hasilnya kan sekan ya. Itu artinya kan membuktikan ya. Supaya saya ulang lagi. Mungkin yang simpel aja kali ya. Buktikan bahwa turunan tangan X itu adalah sekan pangkat 2. X, udah gitu aja. Sudah itu? Halo, sudah nulis? Sudah? Halo? Oke. Sekarang saya pandu gini, saya pandu coba. Tangan tadi apa berapa ya? Tangan X tadi apa dibagi apa? Halo. Cos dibagi sin bukan, Pak? Oke, ayo kebalik. Kebalik. Oh iya, iya. Kebalik. Sin dibagi cos. Halo, jelas ya? Iya, Pak. Kita sekarang mau membuktikan persamaan yang di nomor urut 12. Ini ya, yang Y sama dengan tangan X. Nah, untuk mewujudkan atau membuktikan, rubah dulu. Tangan X itu adalah perbandingan daripada sin X dibagi cos X. Nah, untuk mencari turunan, kita boleh minta tolong dari persamaan nomor urut nomor 4. Apa itu? F1 per F2. Jelas ini ya. Saya nanya, F1-nya apa tadi? Kalau tangan X itu. Apa dibagi apa tadi itu? Jadi F1-nya apa? Sin per cos. Ya. Berarti F1-nya apa? Maksudnya sin, Pak. F1-nya apa? Sin. Sin. Oke. Apa turunan sin? Tulis ya. Tulis aja. Ya, tulis. Jadi F1 sama dengan sin X. F1 aksen X itu adalah cos X. Jelas ya? Sudah tulis? Sudah? Sudah belum? Sudah, Pak. Oke. Sekarang lanjut F2. F2X isinya apa?
Cos. Cos X. Betul. Apa turunannya? Atau F2 aksen X-nya apa? Min. Min. Ya. Mensin. Min sin X. Dah. Ya, tulis semua ya, tulis. Sudah nulisnya? Iya, Pak. Oke. Kita langsung menggunakan bantuan persamaan nomor 4. Lihat ke atas. Nih, coba. Tadi sudah menemukan F1 aksen. Sudah menemukan F2 aksen kan? Sudah kan? Halo, sudah? Iya, Pak. Sudah, Oke, Pak. masuk ke sini rumus. Masukkan ke rumus ini coba. F1 aksen isinya apa? Cos. Cos, oke. F2 X apa? Cos juga, Pak. Tulis. Ya, tolong yang kalian sebutkan tulis dulu. Di aksen sama dengan cos kali cos. Nah, tulis dulu. Cos X kali cos X. Sudah? Sudah belum? Halo? Sudah, Pak. Oke, lanjut ya. Dikurang. F1 tadi apa? Sin X. Sin X. Oke, tulis sin X. Sin X, tulis. Sudah belum? Sudah? Halo, sudah belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. F2 aksen tadi apa? Mensin X. Min sin X, tulis. Tulis ya, min sin X. Ingat ada min ya. Ada min. Dibagi F2. Apa F2 tadi? Cos. Cos, tulis. Cos pangkat 2. Jadi cos pangkat 2X. Tulis ya. Sudah? Halo, sudah? Iya, Pak. Sudah, Ya, Pak. Pak. Sudah, Pak. Sekarang kita teruskan. Tadi kan ada cos kali cos tadi ya. Jadi cos kali cos kan cos pangkat 2X, ya kan? Ya. Kemudian dikurangi dengan sin X kali min sin X. Itu dapatnya apa? Plus ya? Ya kan? Min Ya. kali min jadi plus kan? Sin Iya. kali Ya, sin Pak. apa? Sin kali sin jadi sin pangkat 2. 2. Ya. Jadi ini isinya apa? Cos pangkat 2X plus sin pangkat 2X. Ya apa tidak? Iya, Pak. Tulis dulu biar enggak lewat atau salah. Isinya sin pangkat 2X plus cos pangkat 2X plus sin pangkat 2X. Sudah tulis? Halo? Sudah, Pak. Oh, belum? Sudah? Sudah, Pak. Dibagi F2 tadi apa? Cos kan? Ya. Tulis cos pangkat 2X. Sudah? Sudah, Pak. Yang belum nulis nanti kalau ada yang belum paham boleh ditanyakan ya, atau lihat punya temannya yang sudah paham itu. Saya ulang ya, isinya cos pangkat 2X plus sin pangkat 2X dibagi cos pangkat 2X, ya kan? Sama Iya, nggak? Pak. Oke. Iya, Pak. Yang atas kan cos kuadrat X plus sin kuadrat X. Itu sebenarnya kan identitas. Berapa nilainya? 1, Pak. 1. Nah, itu 1 itu. 1. 1 ya. Oke. Dibagi dengan berapa tadi? 1 dibagi apa? Kuadrat X. Cos Pangkat X. pangkat 2X. Ya. Jadi dapatnya sepercos pangkat 2X. Tadi saya nanya, sepercos tadi itu apa? Sekan apa kosekan? Sepercos tadi. Sekan, Pak. Sekan. Nah, pakai kan? Sekan, Pak. Iya, karena pangkat 2 ya sekan pangkat 2. Maka ketika menurunkan tangan X itu dapatnya sekan pangkat 2X. Benar nggak? Nomor 12 itu. Benar ini itu. Benar, ya kan? Jadi turunan tangan X itu adalah sekan pangkat 2X. Jelas ini? Jelas? Jelas nggak? Jelas, Pak. Ada yang menanyakan dulu nggak? Bukti-bukti yang di tabel 21 ini. Kalau tidak ada, saya mau ngacak ke belakang deh. Belakang yang gampang-gampang dulu ya. Coba saya langsung ke nomor 18 yang agak bawah deh. Oke, coba.
Kita lihat ingin membuktikan bahwa yang Y sama dengan secant X itu kalau diturunkan dapatnya tangen X secant X. Ya, ini kan ya turunannya ini kan. Nah sekarang begini coba. Yang Y sama dengan secant X ini sebenarnya sama dengan 1 dibagi apa ini? Cos X. 1 dibagi Cos X. cos X. Jangan lupa ya. Jadi Y sama dengan secant X itu tidak lain adalah 1 dibagi cos X. Paham ini? Sekarang kita mau mencoba menggunakan bantuan persamaan nomor 4 yang tadi yang kita pakai sebelumnya ya. Saya nanya begini. Kalau kita punya Y sama dengan 18 ya. Cos X ya, sepercos X ya. F1-nya isinya apa? Halo? Kalau kita punya 1 dibagi cos X. 0 ya. Pak, 0. Loh, bentar dulu kok 0. Orang 1 dibagi kok 0 gimana? 1 dibagi 1 dibagi cos kok 0. 1 ya. Satu. Dari mana? 1. Oke. Itu F1 ya. F1 sama dengan 1. Kalau dicari F aksen satunya berapa? 0, Pak. 0. Turunan dari nol. F1 itu 0. Ini baru 0. Kebalik. Ya, paham? Coba ditulis dong, ditulis biar nanti nggak lupa. Saya ulang ya. Saya ulang. Y sama dengan secant X ini sama dengan 1 dibagi cos X. Ya kan? F1-nya sama dengan 1. F1 aksennya sama dengan 0. Nah, gitu. Udah belum tulisnya? Udah? Udah. Oke. F2-nya apa? Cos, Pak. Cos. Apa turunan cos? Min sin. Min. Sin. Sin X. Tulis. Min sin X. Tulis biar nggak lupa. Sudah belum? Sudah? Halo, sudah belum? Sudah, Pak. Oke. Masuk rumus. Nih. Masukkan ke rumus. DY per DX atau Y aksen sama dengan F1 aksen X kali F2X. Masukkan angkanya. F1 aksen tadi apa? 0. 0. Oke. Kali berapa F2? Cos X. Oh. Ini nggak ngaruh ya, 0 ya. Oke, min belakang, min. Apa F1? Min 1. F1-nya apa? 1. Min 1. Kok min 1? 1, Pak. 1. Itu kan min sama. Oh iya. Kan F1 Iya. yang 1 per cos Iya. kan? 1 itu. Iya. F2 aksen tadi apa? Min sin. Min. Nah, itu minnya di situ. Min sin ya kan? Sudah? Yang bawah sini apa yang bawah? Cos kuadrat X. Cos pangkat 2x. Oke. Paham yang lain? Paham? Ya, Pak. Paham ya? Oke. Sekarang kita lanjut ya. 0 kali cos. Apa hasilnya? 0. Oke. Min 1 kali min sin. Apa itu? Min 1 sin X. Ya, apa? Plus 1. Plus. Satu sin. Plus ya. Plus sin X. Ya. Plus sin X. Dibagi apa tadi? Cos kuadrat X. Cos pangkat 2x. Oke. Sekarang begini. Cos pangkat 2 ya. Kemudian yang di atas adalah sin X. Sekarang begini. Kita pecah jadi 2 bagian ini. Tulis ya. Sin per cos. Ya. Itu artinya bahwa kita sudah menggunakan sin dibagi cos. Ingat, cosnya ada cos pangkat 2 kan? Nah, artinya apa? Masih menyisakan sepercos. Ya apa tidak? Iya, Pak. Nah, ya. Coba ditulis sin per cos kali sepercos. Benar nggak? Halo? Sama kan? Sama itu. Sin per cos pangkat 2 juga kan? Halo? Paham nggak? Ya, Pak. Sin per cos itu apa? Tan. Tan. Tangen.
Seperkos tadi apa? Second. Sekan. Jadi hasilnya apa ini? Hasilnya apa? Hasilnya Kan nggak gabung itu. Apa? Tan X, second X. Iya, hasilnya apa? Tangan X kali Second X. sekan. Saya ulang ya, hasilnya kan sin dibagi cos itu adalah tangan dikali super cosinus itu kan sekan. Jadi hasilnya apa? Tangan X sekan X. Coba ditulis dulu, tulis itu. Bener. Sudah belum tulisnya? Ayo tulis. Hasilnya adalah sin dibagi cos itu adalah tangan X, kemudian yang super cos X itu jadinya sekan X. Nah, itu terwujud atau terbukti yang ada di nomor urut 18. Nah, ini sama tuh, sama kan? Tuh. Di aksen sama dengan tangan X kali sekan X. Paham ini enggak? Halo, yang lain, Pak? Ya, Pak, paham, Pak. Paham ya? Halo, yang lain. Kan banyak orang ini, kok yang lain diem. Ya, Pak. Yakin? Oke, Pak. Oke. Kalau begitu saya terima kasih banget, sekarang sudah paham. Ya. Kalau demikian, kunci kita tadi saya bilang, yang pokok itu penguasaan dua hal. Tadi apa? Sin beserta turunannya, cos beserta turunannya, kan gitu kan ya? Cuma dua kan ya? Benar kan? Semua itu hanya dua itu yang dipakai, sin dan cos. Sin turunannya adalah cos, cos turunannya min sin. Tangan itu apa tadi? Sin per cos. Ya kan? Cos tangan tadi apa? Cos per sin. Sekan tadi apa? Seper cos. Kosekan tadi apa? Seper sin. Kan cuma itu kan? Ya udah. Maksudnya begini. Ini banyak rumus. Ya. Kuncinya hanya kuasailah dua hal tadi. Sinus X beserta turunannya. Kosinus X beserta turunannya. Yang lain nanti hanya mengikuti. Dibantu dengan persamaan yang F1 per F2 tadi. Kan gitu kan ya? Ya, paham ini? Halo, paham? Iya, Pak, paham. Mudah-mudahan paham benar ya. Mudah-mudahan paham benar. Karena banyak rumus, kalau kita tidak menguasai dasarnya, pasti akan sangat lupanya besar sekali. Atau mungkin dibilang sulit gitu ya, padahal nggak sulit. Oke? Jadi kuncinya hanya menghafal dua tadi, sin dan cos beserta turunannya. Kemudian F1 per F2 itu sebagai alat bantu ya. Jadi kita mengkombinasikan formulasi yang di persamaan tadi itu, kemudian penguasaan sin dan turunannya beserta cos dan turunannya. Cuma itu aja kuncinya. Jadi yang 6 sampai 23 itu sangat gampang kan sebenarnya. Nggak perlu dihafal, bisa sebenarnya. Asal kita tahu sin dan cos turunannya apa, F1 per F2 beserta rumus turunannya apa, sudah tinggal masukkan. Oke, saya kira begitu. Nah, ini contoh ya, coba. Kalau ini sebenarnya apa ini? Kita sudah sangat loncat sangat jauh ini ya. Kita punya sin pangkat 4. Fungsi X pangkat 3. Ini sebenarnya kita menggunakan rumus nomor berapa itu? Kita di sin ya. Nah, berarti ini nomor 8 ini. Nah, paham ya? Nomor 8 kan? Apa sih rumusnya? N turunan pertama fungsi X, cos fungsi X-nya ya, kali sin-nya. Ini sin-nya berkurang satu pangkatnya kan. Jadi ini sebenarnya rumus yang tentunya mengkaitkan dengan sebelumnya ini juga terkait ini kan. F aksen X cos kan masih ada itu kan. Masih ada. Karena pangkat tinggi maka N-nya muncul dan sin-nya masih ada sisa pangkat N-1 kan gitu sebenarnya. Paham ya ini ya? Jadi kalau kita cocokkan dengan rumus tadi, kemudian kita ke soal ini, nah ini kan ya, nah ini yang dipakai rumusnya tadi, yang nomor berapa tadi, nomor 8 ya. Nah, ini rumus nomor 8. Udah masukkan aja, N-nya berapa ini? N itu yang ini ya, nah, 4. Bukan yang ini kan ini fungsi X ini. Yang depan ya. Yang melekat pada fungsi trigonometri itu adalah N-nya. Sin pangkat 4, ini N-nya 4. Apa fungsi X-nya? Ya ini semuanya ini. Ya. 2X pangkat 2 plus 3X plus 2 pangkat 3 itu
fx-nya itu. Apa turunannya? Nah, ini kita kembali lagi menarik dari fungsi x pangkat n. Nah, tadi yang ini yang dipakai tuh, yang ini ya. Nah, mana tadi? Nah, ini yang dipakai. Ya. Nih. Apa itu? N fx pangkat n-1 kali f aksen x-nya ini yang dipakai. Nah, artinya bahwa ini ya, ini mempunyai fungsi x-nya yang di dalam ini ya, tadi ini. Itu artinya bahwa ini, nah ya, isinya adalah 2x pangkat 2 plus 3x plus 2. Nah, itu yang disebut dengan f x-nya ya, x-nya kan. Kemudian f aksennya apa? Ini f aksennya itu berarti adalah ya semuanya ini ya. Ini kan yang kita bilang tadi yang fx pangkat n tadi, n-nya kan 3 ini. Nah, 3 kan. fx-nya apa? Ini pangkatnya berkurang 1 kan. 2x pangkat 2 plus 3x plus 2, pangkatnya kan turun 1 jadi pangkat 2. Turunannya apa? 4x plus 3. Nah ini, kalau mau digabung silakan kalikan dengan 3 gitu ya, di 12. X plus 9 kali 2x pangkat 2 plus 3x plus 2 pangkat 2 kan gitu kan. Ya udah, masuk ke rumus yang tadi yang ini. N-nya berapa ini? 4, tulis 4. F aksen X-nya apa? Ya ini, tulis semuanya ini. Apa itu? 12x plus 9 kali 2x pangkat 2 plus 3x plus 2 pangkat 2. Tulis, copy ke sini ya kan. Tuh. Kalau gini, cos. Tulis cos. Apa fungsi X-nya ini? Panggil. Sini kan, panggil X-nya. Apalagi, sin pangkat N-1. Sin, tulis kan. N-nya berapa? 4. Kurangi 1 kan 3. Fx ya, tapi yang kita bilang F-nya berarti yang ini 2x pangkat 2 plus 3x plus 2 pangkat 3. Dah. Selesai kan? Nah, kalau mau digabung silahkan mungkin yang 4 kali 12 48 ya. 9 kali 4 36 ya dan seterusnya. Yang belakang nggak usah dibuka kurungnya nanti malah repot. Ya, nggak usah ini. Ini yang bentuk yang sudah sederhana soalnya. Dibuka kurungnya malah dipanjang. Sampai di sini paham? Halo, paham? Paham. Paham, Pak. Oke, lanjut ya. Contoh yang berikutnya nih. Nah, ini kita menggunakan rumus yang Y sama dengan cos pangkat N Fx. Atau tertera menjadi min ya. Min N F aksen X sin Fx kali cos N pangkat N 1 fungsi X. Kita buka satu-satu ya. N itu ini 5. Fx-nya mana ya ini? 2x pangkat 2 plus 3x plus 2 pangkat 3. Itu Fx-nya. Apa turunannya? Ya, kita menggunakan persamaan bantuan nomor 2 tadi kan. Ya, ini N itu yang ini ya 3. Kali turunan dari fungsi X-nya ini apa ini? 4x plus 3, tulis. Pangkatnya yang ini, Fx-nya, pangkatnya N-1 berarti 2x pangkat 2 plus 3x plus 2, pangkat 3-1 atau pangkat 2. Nah, boleh dibuka kurungnya, 3 kali 4 kan 12. 3 kali 3 kan 9, ya kan? Kali 2x pangkat 2 plus 3x plus 2 pangkat 2. Ya udah, gabungkan aja. Rumus ini kan ya, N berapa N? 5, tulis. F aksen X mana? Ini, tulis semuanya, copy, semuanya masuk ke sini. Dah. Apalagi sin, tulis sin. Apa fungsi X? Ya ini, tulis, copy, masuk. Ya, oke, pangkat 3 kan. Lalu cos pangkat N min 1, berapa N-nya? 5, kurang 1 berapa? 4. Jadi cos pangkat 4. Fx-nya apa? Ya 2x, pangkat 2 plus 3x plus 2, pangkat 3. Ini boleh mau digabung, silahkan. Yang konsen teliti, ya, standar plus minnya. Yang jangan lupa hasil perkaliannya angka dengan angka itu apa, jangan sampai salah. Kadang-kadang orang bilang 4 kali 3, 12. Ya, bagaimana 12 ya? Atau yang bilang 4 kali 3, 7. Nah, 3 penjumlahan. Karena kesalahan penulisan tanda tadi mungkin. Nanti ya. Oke, sampai di sini. Paham? Jelas? Halo? Ada yang mau tanya? Halo? Paham, Pak, Pak. Pak. Jelas ya? Oke. Sambil menunggu menjelang azan zuhur. Ini kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu nggak?
Kalau tidak ada, saya akan memberikan tugas soalnya. Cukup? Halo, cukup? Cukup, Pak. Cukup. Alhamdulillah, berarti ini sudah selesai. Nanti soal tugasnya. Nah ini. Coba lihat ini ya. Sin pangkat 4. Nah, ini kira-kira, coba sambil dibuat tabel 21 tadi. Ini mau menggunakan rumus yang nomor berapa? Mulai dari nomor 6 tadi ya, 6 sampai 23 ini yang nomor berapa ini yang digunakan? Nomor 8, Pak. Nomor 8, coba saya lihat ya, nomor 8. Ini ya, nomor 8. Oke, benar. 8. Ya, benar ya. Betul. Oke. Soal nomor 2, nomor berapa rumusnya? Ayo, siapa yang jawab? 11, Pak. 11. Oke, benar. Kemudian nomor 3. Ini perkalian dua fungsi. F1 kali F2. Ya, tentunya digabung dengan turunan dari fungsi trigonometri. Ini menggunakan bantuan persamaan nomor berapa dan berapa ini. Ayo, silahkan disampaikan tabel ini. Dia F1 kali F2. Ya kan? Mana yang digunakan? Kombinasinya mana? Halo, tadi apa tadi? Ayo. Nah, ini coba lihat nih ya. 3, Pak. Hah? Oh, 3? Kita lihat 3. 3, oke. Kemudian masih lihat lagi. Ini karena sin pangkat 3 ini kan pangkat tinggi ya. Cos pangkat 5 juga tinggi. Ini menggunakan apa turunannya nanti? Ayo. Pakai mana nih? Ayo. Yang mana? Yang 8 juga, Pak. 8 dan 8, Pak, dan 11. 8 dan 11. Oke, jagoan kalian. 8 dan 11 dipakai. Paham ya? Oke, Iya. saya udah paham sih, udah paham ini kayaknya udah paham semua. Oke. Nomor 4 sama ya. 4 sama ya. Hanya bedanya mungkin tangan ya. Tangan itu di nomor berapa tangan coba lihat? Tangan pangkat 3. 11, Pak. 14. Oke. Pinter. Sin tadi udah yang dibahas. Ini kan perkalian juga kan. Jadi ini hampir sama dengan nomor 3 formulasinya. Hanya bedanya di tangan ya. Oke, yang nomor 5 nih agak rumit ini. Nomor 5. Apa ini? Ini nomor 17, Pak. Itu 17, Pak. 17. Iya, 17. Rumusnya. 17, oke. Dan apa lagi? Kan ini dibagi kan? Nah, dibagi kos lagi ya. Nah, kosnya pakai apa? 11. Ini ya. Iya. Nah, oke. Itu untuk fungsi trigonometrinya. Tapi ingat, tadi kan kita bentuknya F1 per F2 kan? Nah, jangan lupa, satu lagi yang digunakan untuk F1 per F2 itu yang mana untuk menyelesaikan gabungan itu? Yang 5, Pak. 4. Iya, 4. Bukan 5. Yang 4. Karena tidak pangkat N kan? Oh iya, 4. Pak. Kesimpulannya apa? Gunakan persamaan 4, kemudian berapa tadi? 11 ya? Kotangan kali ya? Kotangan bukan? Ya, kotangan dan kos. Kotangan itu berarti menggunakan 17 dan kosnya berarti yang 17. Ya, saya ulang kombinasinya 11, 17, dan 4. Oke, jam menjelang zuhur. Ada yang mau ditanyakan? Bagaimana? Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, saya kira tinggal latihan-latihan saja. Dan saya kebetulan mau ke kampus ini siang ini. Masih di rumah ini, mau ke kampus. Ada pekerjaan yang harus saya selesaikan. Oke, kalian teruskan saja. Kalau nanti ada yang mau ditanyakan, ya saya tunggu sampai di kampus mungkin nanti. Atau mungkin kalau tidak cepat hari ini, ya nanti minggu depan boleh ditanyakan ulang, boleh. Hari Senin depan. Intinya sekarang menyelesaikan 3 soal dan berapa tadi ya? Ini ya 3 soal. Dan 5 soal ya, banyak loh ya, 8 loh ya. Iya, Pak. 5 dan 3, sudah cukup banyak itu, kayaknya nggak selesai hari ini kayaknya. Bisa 2 hari ini. Ya, oke ya. Oke, saya kira begitu dulu. Sekarang sudah menjelang zuhur dan saya mau ke kampus untuk menyelesaikan tugas di kampus.
Apa ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya tutup?